Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang cuaca ekstrim dan ramalan. Ada sebuah sungai di Republik Ceko, Eropa yang disebut Sungai Elbe. Sungai ini berasal dari pegunungan Sudeten, mengalir melalui Republik Ceko lalu Jerman, dan akhirnya mengalir ke utara ke Laut Utara. Dengan aliran air yang melimpah, ini adalah salah satu jalur pelayaran utama di Eropa Tengah. Namun pada musim panas 2022, akibat kekeringan debit air sungai Elbe turun terus secara drastis. Pada Agustus 2022, seorang jurnalis Jerman bernama Olaf Koens tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia melihat sebuah batu kuno di dasar sungai Elbe River di Decin, Republik Ceko terukir sebaris kata. Kata yang terukir di batu itu adalah, "Jika Anda melihat saya, menangislah." Koens tercengang karena batu kelaparan yang tenggelam ke dalam sungai pada abad pertengahan adalah untuk mencatat ketinggian air. Jika permukaan air turun di bawah batu ini dan semua batu tersingkap, itu berarti tahun ini adalah tahun musim kemarau yang parah. Olaf Koens pun memeriksa catatan sejarah. Dia menemukan bahwa dalam 600 tahun terakhir, batu kelaparan di kota Decin ini telah muncul 12 kali. Pemunculannya setiap kali selalu ada kejadian kekeringan parah. Sesungguhnya, di Eropa bukan hanya di Sungai Elbe yang memiliki batu kelaparan, tetapi beberapa sungai besar di Eropa, seperti Rhine dan West juga ada Hungerstones atau batu kelaparan. Pada tahun ini, semuanya muncul ke permukaan air secara serempak. Bahkan pada gambar satelit, dapat terlihat Inggris yang selalu tampak hijau, sekarang juga menyedihkan. Tahun ini telah berubah menjadi kuning kering. Alasannya sangat sederhana, tidak ada curah hujan yang menyuburkan padang rumput untuk domba-domba Inggris, sehingga sepetak demi sepetak padang rumput ini pun layu dan mati. Lalu bagaimana komentar anak ajaib India Anand? Pada tanggal 30 Juni tahun ini, dia menyebutkan cuaca ekstrim ini dalam ramalan yang dia rilis. Video kami sebelumnya sudah membahas tentang hal ini. Dia mengatakan dalam videonya bahwa ada fenomena langit baru terjadi pada 18 Februari 2022. Muncul fenomena langit baru ini adalah bahwa Saturnus telah masuk ke dalam Dhanista. Tetapi apa Dhanista itu? Dhanista adalah naksatra ke-23 dalam 27 naksatra astrologi Veda. Ini bukanlah bentuk fisik dari bintang, tetapi setara dengan area yang tergambar di langit, juga setara dengan konstelasi Maya. Ketika Anda melihat astrolab, itu muncul sebagai sebuah kisi demi sebuah kisi, dan setiap kisi adalah salah satu naksatra dari 27 naksatra. Jangkauannya adalah dari 23 derajat 20 menit Capricorn hingga 6 derajat 40 menit Aquarius. Mars menguasai Dhanista, jadi banyak energi Mars yang tersimpan di area ini, tersimpan di dalam Dhanista. Setelah Saturnus memasuki ruang lingkup Dhanista pada 18 Februari 2022, Mars dan Saturnus, kekuatan kedua planet mulai bekerja bersama. 6 hari kemudian, perang Rusia-Ukraina pun pecah. Fenomena langit penting lainnya adalah Kalasarpa yang dimulai pada 16 Desember 2021 yang biasa kita sebut dengan konstelasi bintang 7. Setelah memasuki April 2022, kekuatan fenomena langit Kalasarpa mulai mengerahkan kekuatan terbesarnya sehingga Saturnus memasuki Dhanista bersama dengan kekuatan fenomena langit Kalasarpa mencapai maksimal, dan kedua fenomena langit itu gabung menyatu. Banyak hal sial pun datang menumpuk, sehingga mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Ini seperti energi dari dua gelombang suara yang ditumpangkan pada bagian puncak, yang akan memperkuat gelombang suara. Dalam aspek kesehatan, yaitu epidemi yang semua orang khawatir, Anand mengatakan bahwa setelah Mei 2022, epidemi akan mereda sampai batas tertentu, dan setelah April 2023, pada dasarnya tidak akan menjadi masalah besar lagi. Ini adalah kabar baik, tetapi Kalasarpa ini memiliki dampak besar lain pada lingkungan bumi. Sejak dimulainya fenomena langit Kalasarpa pada Desember 2021, serangkaian bencana telah terjadi di bumi.
antara lain banjir, letusan gunung berapi, seperti letusan gunung berapi Tonga yang terkuat dalam 140 tahun, serta angin topan dan seterusnya. Fenomena cuaca ekstrim pada musim panas pada tahun 2022, seperti kekeringan dan banjir yang tidak normal, juga merupakan akibat dari fenomena langit kalasarpa. Anan mengatakan, masalah utamanya adalah energi Saturnus dan Mars tidak dapat berdampingan secara harmonis. Begitu mereka bertumpangan, maka akan membawa masalah. Masalah yang muncul sekarang adalah perang, krisis energi, resesi ekonomi, dan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim di tahun 2022. Anan memprediksi cuaca ekstrim global seperti ini masih akan semakin parah. Tidak hanya Eropa yang kering, namun situasi di Tiongkok juga sangat buruk. Sejak tahun 1865, setelah Sungai Yangtze memiliki catatan hidrologi berkelanjutan, tahun 2022 akan menjadi tahun terkering untuk Sungai Yangtze. Pada tahun yang sama, tersiar kabar pada bulan Agustus bahwa 24 waduk di Chongqing, Tiongkok kekurangan air dan pasokan air untuk 2,46 juta orang terpengaruh. Ditambah lagi dengan suhu tinggi yang lebih dari 40 derajat Celcius, 50 sungai terputus. Waduk Tiga Ngarai terpaksa melepaskan air untuk menyelamatkan daerah hilir Chongqing. Selain itu, Danau Poyang, danau air tawar terbesar di Tiongkok, pada 19 Agustus 2022, di stasiun hidrologi ikoniknya, Stasiun Xingqi, air terukur turun di bawah 10 meter, yaitu 9,87 meter. Dengan demikian, menjadi tahun yang paling awal Danau Poyang memasuki periode air paling rendah dan kering sejak adanya pencatatan hidrologi yang dimulai pada tahun 1951. Seberapa parah kekeringan di Danau Poyang? Pada 18 Agustus 2022, luas perairan Danau Poyang berkurang 2/3 dibandingkan pada tanggal 10 Juli, yaitu pada 40 hari yang lalu. Dilihat dari gambar satelit, Danau Poyang tidak terlihat seperti danau lagi. Sebaliknya itu lebih seperti sungai, dengan dasar danau yang kering dan dataran pasang surut. Ini menunjukkan segala macam keajaiban yang mengejutkan. Di bawah terik matahari, tanahnya retak, dan di bawah gerusan satu-satunya air yang tersisa, foto udara menunjukkan bentuknya seperti sebatang pohon. Xinhuanet sangat kagum ini sebagai pohon bumi. Sebenarnya bila dikatakan, ini lebih mirip dengan pohon kematian. Ini adalah bentuk pohon yang daunnya telah jatuh semua dan layu. Danau Poyang dan Danau Tongting berada di tengah-tengah Sungai Yangtze, sedangkan untuk Waduk Tiga Ngarai di hulu Sungai Yangtze, ketinggian air pada bulan Agustus mencapai 135 meter, 30 meter lebih rendah dari tampungan air normal, dan 40 meter lebih rendah dari rata-rata 4 tahun terakhir. Sebagai provinsi pembangkit listrik tenaga air nomor 1 di Sichuan, banyak waduk juga mendekati tingkat air mati. Dari Juli hingga Agustus, pembangkit listrik tenaga air Sichuan telah anjlok lebih dari 50% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena pembangkit listrik tenaga air Tiga Ngarai bertanggung jawab atas sebagian pasokan listrik di Tiongkok Tengah, Tiongkok Timur, dan Tiongkok Selatan, Sichuan, Zhejiang, Jiangsu, dan wilayah lain mulai membatasi penggunaan listrik. Pada tahun-tahun sebelumnya, pemandangan malam yang terang benderang, namun tahun ini terpaksa dimatikan. Bahkan pada bulan Agustus, pabrik Foxconn di Chengdu harus menghentikan produksi selama 5 hari. Cuaca ekstrim juga menciptakan kontras yang aneh. Tempat-tempat yang dulunya kaya akan air, kini terbakar dengan suhu tinggi, sehingga menyisakan ribuan kilometer lahan kosong. Sebaliknya tempat-tempat yang semula kering, namun sekarang kebanjiran. Misalnya Taman Nasional Death Valley di California, AS. Awalnya merupakan daerah terpanas dengan curah hujan paling sedikit. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun kurang dari 5 cm. Namun pada Agustus 2022, ada yang tidak terduga. Hujan deras turun selama 3 jam. Curah hujan sudah turun sebesar 75% dari curah hujan tahunan turun. Staf lokal berseru bahwa hujan ini dapat dikatakan hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun, dan daerah setempat terpaksa mengirimkan helikopter untuk menyelamatkan para turis yang terjebak di sana. Berapa lama cuaca ekstrim ini akan bertahan?
Anan mengatakan bahwa fenomena langit ini adalah kejadian sekali dalam 500 tahun, dimulai dari April 2022 dan harus sampai 24 November 2023. Saturnus baru akan meninggalkan area Dhanista, jadi itu akan berlangsung setidaknya 1,5 tahun, sehingga ketidakstabilan sosial, gejolak ekonomi global dan bencana alam akan berlanjut untuk beberapa waktu. Dan Anan juga mengatakan, di tahun ini untuk waktu yang lama, masyarakat manusia dan alam semesta akan mengalami perubahan dalam skala besar. Bencana kelaparan global, kekurangan makanan, mungkin akan segera terjadi. Tidak hanya peramal sekarang yang berbicara tentang cuaca ekstrim dan kelaparan, tetapi juga ada dalam ramalan yang lebih tua, seperti peramal Prancis Nostradamus pada 400 tahun yang lalu. Dia membuat prediksi ini. Ramalan Nostradamus, video mata ketiga sudah pernah membahasnya pada episode sebelumnya. Silakan simak kembali. Dia adalah salah satu peramal paling terkenal di Eropa dan hidupnya sendiri adalah sebuah legenda. Nostradamus lahir pada tahun 1503 di era berjangkitnya wabah Black Death, juga dikenal sebagai penyakit pes. Nostradamus kemudian menemukan pengobatan yang mengurangi penyebaran wabah. Ini membuat orang Prancis pada saat itu sangat berterima kasih kepadanya. Setelah kematiannya pada tahun 1566, dia dimakamkan di sebuah kota bernama Salon de Provence di wilayah Provence di selatan Prancis. Pada tahun 1700, pemerintah kota Salon berkeinginan untuk memindahkan pria ajaib ini ke kuburan yang lebih mencolok, agar orang lebih mudah memberi penghormatan kepadanya. Namun pada saat para pekerja menggali peti mati, sebuah kalung dengan nomor 1700 terukir di kerangka pria ajaib itu. Hal ini membuat para pekerja dan pejabat kota yang hadir menjadi takut. Mereka buru-buru meletakkan kembali peti mati di kuburannya. Apa sebabnya? Karena dalam puisi peramal Nostradamus, ada bagian yang berbunyi seperti itu. Century 9 Quatrains 7 berbunyi, ketika kuburan ditemukan, siapa yang membukanya, siapa yang tidak segera menutupnya, kejahatan akan menimpanya, namun tidak ada yang bisa membuktikannya. Tentu saja, meskipun peramal ini sudah berkata demikian, ada juga yang tidak percaya. Selama revolusi Prancis pada tahun 1791, ada sekelompok tentara mabuk yang siap menantang prediksi ini. Mereka mendobrak makam Nostradamus dan ingin mencongkel makam pria ini. Wali kota membujuk mereka secara baik-baik, tetapi para prajurit tersebut tidak mau mendengarkannya. Dalam keputusasaan, dia terpaksa menukar tengkoraknya. Dia secara diam-diam menggali tengkoraknya, dan makam yang dihancurkan oleh kelompok tentara mabuk ini sebenarnya adalah yang lain, bukan Nostradamus lagi. Setelah menghancurkan kuburan tersebut, mereka berjalan pergi. Tetapi dalam perjalanan kembali, mereka menemukan penyergapan para royalis raja dan semuanya terbunuh. Karya terkenal dari peramal besar Nostradamus adalah kumpulan periode ramalan terkenal yang disebut Les Prophecies. Sebagian besar dari mereka harus melihat ke belakang dan memikirkannya setelah kejadian itu terjadi. Dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa ternyata kejadian ini telah disebutkan oleh Nostradamus dalam ramalannya. Setiap orang yang membaca puisi Nostradamus juga memiliki interpretasinya sendiri. Dalam Quatrains 17 Century pertama, Nostradamus menulis bahwa selama 40 tahun pelangi tidak akan terlihat, dan selama 40 tahun akan terlihat setiap hari. Tanah yang kering akan menjadi lebih kering. Ketika ia terlihat, akan terjadi banjir besar. Ini menuliskan banjir dan kekeringan. Surat kabar seperti New York Post dan Toronto Sun yang semuanya mengutip bagian ini. Para wartawan menduga bahwa kekeringan dan banjir dengan proporsi yang merugikan akan datang. Prediksi berikutnya sangat mirip dengan ramalan Anan, yaitu datangnya bencana kelaparan besar. Dikatakan dalam ramalan bahwa harga madu akan jauh melebihi harga lilin, dan harga gandum begitu tinggi sehingga orang-orang saling memangsa teman sesamanya. Di era Nostradamus, lilin adalah barang mewah yang hanya bisa digunakan oleh orang kaya, sehingga maksud dari harga madu jauh lebih tinggi daripada lilin adalah berarti harga makanan menjadi setinggi langit dan kekurangan makanan sangat serius.
Selanjutnya dia mengatakan harga gandum begitu tinggi. Ini lebih menunjukkan kelangkaan pangan. Gandum adalah salah satu makanan pokok orang Eropa. Sangat langka sehingga orang yang kelaparan sudah sampai tahap mengetahui tingkat kanibalisme sesamanya. Oleh sebab itu, dalam puisi itu ditulis bahwa orang-orang yang putus asa mulai memangsa dengan sejenisnya. Tentu saja, kelaparan mengerikan yang disebutkan dalam puisi itu tampaknya belum muncul. Paragraf berikut yang ditulis oleh Nostradamus bunyinya sangat mirip dengan fenomena krisis keuangan sekarang yang membengkak terus. Salinan emas dan perak digelembungkan yang setelah pencurian dibuang ke danau. Saat ditemukan semuanya habis dan dihamburkan oleh hutang, semua naskah dan obligasi akan dihapus. Meskipun uang kertas telah muncul di Eropa pada abad ke-16, namun sebagian besar mata uang yang beredar di Prancis adalah koin emas dan perak. Baru pada akhir abad ke-18, uang kertas menjadi lebih populer karena perkembangan industri perbankan. Dengan uang kertas, Anda dapat pergi ke bank dan menukarnya dengan emas dan perak. Jadi hari ini di tahun 2022, melihat kembali bagian ramalan Nostradamus ini, salinan emas dan perak digelembungkan. Bukankah itu inflasi global secara drastis? Jadi mari kita lihat, dalam hal iklim ekstrim, krisis pangan dan krisis keuangan, anak ajaib India Anand dan Nostradamus, bukankah ramalan mereka berdua sangat cocok? Tentu saja, di antara hal-hal ini, harus dikatakan bahwa iklim ekstrim adalah sumber, karena manusia pada dasarnya bergantung pada langit untuk makanan. Jika yin dan yang sudah rusak, maka semua aktivitas manusia berkaitannya juga akan rusak. Penjelasan ilmiah masa sekarang untuk perubahan cuaca ekstrim adalah karena peningkatan emisi karbon dari aktivitas manusia. Pemanasan global telah menyebabkan masalah ini. Sejak abad ke-19, bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, gas alam, dan lain-lain, dalam proses pembakarannya timbul gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas ini seperti selimut yang membungkus bumi. Energi dari matahari telah tertahan di atmosfer. Ini membuat suhu terus meningkat. Para ilmuwan telah menghitung bahwa dari akhir abad ke-19 hingga sekarang, rata-rata suhu bumi telah meningkat 1,1 derajat Celcius. Akibat dari pemanasan global belum tentu semua tempat mengalami pemanasan, tetapi iklim global telah memasuki ke dalam suatu masa penyesuaian. Beberapa tempat mungkin malah menjadi lebih dingin, dan bencana cuaca dan iklim ekstrim menjadi lebih sering terjadi. Tetapi di mata para peramal seperti Anand, peningkatan gas rumah kaca dan pemanasan global hanyalah gejala, dan kekuatan pendorong di belakangnya berada di tempat di dalam astrologi, karena astrologi menunjukkan bahwa manusia saat ini berada di era perubahan besar. Era perubahan besar. Beberapa ramalan yang lebih jauh, seperti Puranas dalam klasik India kuno, mereka juga berbicara tentang periode pembaruan di era ini. Dan dalam Puranas mereka mengatakan, ini adalah zaman kegelapan, itu disebut Kali Yuga, itu akan berakhir, dan zaman keemasan baru akan segera dimulai. Bagaimana zaman keemasan ini dimulai? Jawabannya hanya tergantung Anda, kami dan generasi kita sendiri untuk mengungkapkannya. Sekian video hari ini, terima kasih semuanya. Jika Anda ada pendapat lain, silakan tinggalkan pesan di komentar untuk dibahas bersama. Jika Anda suka video ini, jangan lupa subscribe, share, like, dan komentarnya. Salam.